Jadi ada sebuah analogi di dalam Al-Quran bahwa ternyata para sahabat Nabi yang tentu kualitas keimanan mereka itu luar biasa. Terlihat seperti gambaran Allah di akhir ayat. Mereka adalah orang-orang yang imannya luar biasa, amalnya luar biasa, karyanya luar biasa. Nah, analogi mereka adalah seperti tumbuhan, seperti tanaman. Nah, itulah iman sebenarnya. Iman itu tumbuh. Begitu juga dengan generasi. Generasi itu tumbuh. Dan tumbuh itu butuh proses, butuh waktu. Misalnya tunas. Tunas itu baru tumbuh masih kecil, ibarat kalau anak kecil balita gitu. Itu tunas. Kan kalau masih tunas belum bisa dipanen. Pas udah gede nanti, pas udah berbuah, nah itu baru bisa dipanen. Ya kan? Makanya mendidik generasi atau menumbuhkan iman dalam diri kita, dan suatu saat teman-teman akan menjadi orang tua, mendidik anak-anak, itu nggak bisa sebentar, nggak bisa instan. Karena ilmu itu ruhnya adalah sabar. Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir, syaratnya sabar, nggak boleh protes. 3 kali protes, dipecat, nggak boleh jadi murid. Kenapa? Karena nggak sabar. Sabar itu kunci ilmu. Nah, karena iman itu tumbuh, dan tumbuhnya itu harus di-maintain. Tanaman itu kan harus dirawat. Kondisi tanahnya gimana, gemburkah, berpasirkah, pupuknya kayak gimana, jenis tanamannya apa, terus hamanya kayak gimana, harus disiram berapa lama tergantung jenis tumbuhannya. Terus gimana cara penyerbukannya, disilangin biar cepat berbuah segala macam, harus di-maintain. Nah, begitu juga dengan iman, begitu juga dengan mendidik generasi, begitu juga dengan proses tarbiyah. Tarbiyah itu adalah pendidikan. Nah, tarbiyah itu satu akar kata dengan riba, sesuatu yang bertumbuh. Nah, kalau nilai yang bertumbuh dalam pinjaman yang disyaratkan, nah itu kan riba, haram gitu. Nah, kalau tanaman ini menjadi analogi karena tanaman itu kan tumbuh. Maka proses tarbiyah, ya proses pendidikan, mendidik generasi, mendidik diri kita, itu proses menumbuhkan iman di dalam dada, teman-teman. Jadi yang tumbuh itu adalah iman. Bertumbuh lebih baik harus dimulai dari dalam. Bukan teman-teman nge-gym nih, pasti ada yang bertumbuh kan? Ya kan? Nah, itu bertumbuh di luar, bagus sih. Teman-teman pakai minyak-minyakan buat numbuhin breok gitu. Itu tumbuh dari luar. Tapi yang paling penting adalah tumbuh dari dalam. Tumbuh apanya? Tumbuh keimanan kita. Karena inilah analogi dalam Al-Quran, setiap kali Allah membahas temanya keimanan, itu sering Allah sandingkan dengan pohon, tumbuhan, salah satunya di Al-Fat ayat 29 ini. Nanti ada juga di surah Ibrahim. Di surah Ibrahim itu Allah mengumpamakan iman itu seperti pohon juga, yang tumbuh, kemudian bercabang, akarnya kuat ke bumi. Kemudian ada lagi, satu lagi di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran itu ketika Allah mengisahkan Sayyidatuna Maryam alaiha salam, udah tahu kisahnya belum? Belum ya? Nah, teman-teman suatu saat akan membangun keluarga kan? Iya kan? Maka belajar membangun rumah tangga yang baik dari keluarga terbaik. Keluarga terbaik itu keluarganya siapa? Allah berfirman di Quran surah Ali Imran ayat 33. Kita tadabburi ya, karena nanti kita akan menemukan kata tumbuh ya di dalam kisah ini. Ali Imran dari ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah juga memilih
keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi yang lain pada masanya masing-masing. Kenapa Adam dan Nuh enggak ada alanya, enggak ada keluarganya? Sedangkan Ibrahim dan Imran itu ada ala Ibrahim, ala Imran, ada keluarganya. Kenapa? Coba direnungi, coba ditadabburi. Karena Quran bakal ngasih banyak manfaat buat hidup kita kalau direnungi, kalau ditadabburi. Ada yang tahu? Di keluarganya Nabi Adam ada salah seorang anaknya yang bernama Qabil yang melakukan pembunuhan pertama di dunia. Siapapun yang membunuh sampai hari kiamat itu dosa jariah buat Qabil, karena yang nyontohin duluan. Ngeri ya. Makanya kita nggak boleh jadi pionir dalam kejahatan, dalam kezaliman, dalam dosa. Bahaya kalau ditiru orang itu, dosa buat kita juga nanti. Nauzubillah ya. Nah, apa sebabnya Qabil ngebunuh Habil? Ada yang tahu? Sebabnya adalah hasad. Apa itu hasad? Julid, iri, dengki. Hati-hati dengan hasad. Hasad itu dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Hati-hati ya, nggak seneng lihat orang lain bahagia, nggak seneng lihat orang lain dapat nikmat. Sebenarnya kita protes sama Allah loh kalau kayak begitu. Kan yang ngasih nikmat, yang ngasih karunia, yang ngasih rizki Allah. Terus kita nggak suka dia dapat kelebihan. Berarti kita protes dong sama takdir Allah. Bahaya. Itulah hasad. Hasad dosa pertama di langit. Dosanya siapa? Iblis kepada Adam. Adam diciptain dari tanah, iblis dari api. Iblis malah disuruh sujud ke Adam. Iblis enggak terima. Qala ana khairum minh. Aku ini lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan ia dari tanah. Hasad kan? Nah, sehingga iblis itu terusir dari surga dan dilaknat sama Allah. Kalau yang di dunia, Qabil kenapa ngebunuh Habil? Hasad juga. Ada dua hasadnya. Pertama, kurban yang diterima adalah milik Habil, yang Qabil nggak diterima. Iyalah, Habil dia mengorbankan domba atau sejenis kambing yang terbaik yang ia miliki dari peternakannya, dari gembalaannya. Sedangkan Habil dia buah-buahan yang busuk dia pilih untuk dikurbankan, nggak diterima. Hasad dia sama Habil. Yang kedua, Habil punya istri yang lebih cantik daripada Qabil. Nah, ini masalah perempuan bikin hasad, bahaya juga ya. Karena nikah saudara kandung masih boleh di syariat Nabi Adam, iyalah nggak ada pilihan lain. Cuma karena anak Nabi Adam lahirnya sepasang-sepasang, cewek cowok gitu, sepasang-sepasang, jadi disilangin. Nah, disilangin gitu. Jadi yang lahir barengan nggak dinikahin gitu, disilangin gitu. Sehingga Habil itu dapat saudari sekandungannya Qabil yang lebih cantik. Dia nggak terima, akhirnya dibunuh Habil. Hati-hati ya sama hasad.